Minggu lalu kita udah UTS, saya belum sempat memeriksa, ya. Tapi semoga sudah bisa dibahas. Bahas juga mungkin minggu depan aja ya. Sekarang kita lanjut ke bahan baru dulu. Sekaligus PR nih, ya. PR yang sudah saya infokan minggu lalu. Gimana PR-nya bisa dikerjakan? Ya, kalau PR-nya ada yang bisa mengerjakan sendiri atau dengan bantuan? Ya, kalau sama-sama berarti bantuan internet nih. Nomor 1, derived expression. Ini begini. Oke, ini untuk Irfan. Gimana Irfan? Ngerjainnya sama siapa? Yang dari 0 sampai 2 mana Irfan? Ini maksudnya apa nih? Turun begini. Kenapa? Contoh. Kalau 2, 1. Ini satuannya apa nih? Yang ke atas. Ada yang bisa bantu? NK kali ya. Delta N. Ya. 1. Sama Erlangga. Beda nggak jawabannya? Waduh, sama lagi. Isnu. Saya lihat dulu gambar bentar ya. Gambar. Bukan. Nah nih. 0 sampai 4. Waduh, ya. Kayaknya meleset nih. Ya, meleset. Kita coba lihat jawabannya. Ada di warna 7. Ya, susah-susah sih Bang ya, tapi ya kita cobalah. Oke, bit paper. Oke. Sekarang ada sampel ya, kemudian pada saat T sama dengan 0 dia mengalami pencahayaan. Tapi sesudah itu pada T sama dengan 2 detik, 2 mikrodetik dia dimatikan ya. Kita harus bedakan dua hal ya. Yang satu fungsi waktu ya. Ada juga fungsi jarak ya. Fungsi jarak. Fungsi X. Ini ada delta N katakanlah ya, delta N. Apa delta N satuannya? Delta N satuannya.
N satuannya apa? N satuannya apa? Bukan. N. Konsentrasi kok. Concentration. Sentimeter angka ketiga, sir. Wah, diam senyap semua begini nih, gimana nih? Ada yang tahu? Yang di rumah? Masih mute, sir. Concentration. N, P, N, I, satuannya apa? Kalau satuannya aja nggak tahu, mau gimana kita lanjut kemana-mana? Sentimeter. Maju kena, mundur kena. Nah, Ini aku kalau dia dikatakan itu ya 1 kali 10 EM. EM. sentimeter. Sentimeter ya, ini dia nih satuannya nih ya, per sentimeter kubik. Oke, yang di rumah juga tolong ya, nanti saya anggap absen semua nih hari ini. Kalau tidak ada respon ya, saya anggap yang hadir yang di sini aja lah, yang bersuara kali ini. Soalnya saya bikin kebijakan itu semester lalu, protes kelas-kelas level ini. Nggak bisa konsentrasi belajar karena diminta bersuara supaya absen. Halo. Tapi ya, oh I'm sorry, really. Halo, Pak. Halo. Oh iya ada, baru kedengaran. Iya, Pak. Mute tadi, Pak. Oh iya, bagus lah kalau gitu. Kalau gitu nggak usah, gitu, ya. Aduh, kenapa bisa mute? Ya, oke. Sentimeter minus 3. Oke. Ya, sekarang kalau berdasarkan waktu bisa aja ada penurunan berdasarkan waktu. Jadi ini kita tunggu waktunya ya. Jadi ada delta N, ditunggu berdasarkan waktu menurun. Ya, misalnya ada sebatang semikonduktor mengalami pencahayaan, ya. Kemudian kadang-kadang on, kadang-kadang off, ya. On off gitu pencahayaannya ya. Ini lighting ya. Lighting. Tapi bisa juga sebatang semikonduktor, ini silikon, ya, mendapati pencahayaan ya yang konstan. Cuma makin ke dalam dia pengaruh cahaya ini makin sedikit ya, sehingga akhirnya tidak banyak yang regenerasi. Ya, regenerasi itu maksudnya perpisahan antara elektron dan hole ya, membentuk pasangan yang bebas, dua single ya. Ya. Jadi perubahan itu bisa berdasarkan posisi, bisa berdasarkan waktu. Semakin dalam dia semakin kecil, nggak ada perubahannya. Ya, semakin dalam semakin kecil. Ya, semakin dekat semakin besar perubahannya. Ya, kira-kira gitu ya. Di sini semakin lama semakin kecil. Kalau di sini kita berhadapan dengan fungsi waktu. Jadi fungsi waktu itu yang di atas. Semakin lama dia akan semakin turun atau semakin naik. Ya. Nah kalau untuk fungsi ini kalau mau cepatnya, ya mungkin beginilah ya. Ya. Fungsi ini dapat didekati kalau dia on dan off ya, karena dia onnya dari 0 sampai 2 mikrodetik dia, kenapa on di bawah ya? Tadinya dia on, off ya, off. Kemudian dia di on antara 2 sampai 0 sampai 2 mikrodetik ya, on. Ada cahaya, sesudah itu off. Ya, sesudah itu off. Ya. Sekarang kita bisa lihat berapa
perubahan carrier-nya ya. Kalau ada pencahayaan seperti ini, kalau ada on ada off ya. Ibarat kalau kapasitor di on dan di off kan kira-kira bentuknya gimana? Kapasitor. Melandai. Gimana suaranya agak kersat. Melandai. Misalnya ada kapasitor atau baterai di charge, apa yang berbentuk kalau begitu di charge? Dia akan atas, Pak. melandai, maksudnya gimana? Dia akan naik seperti ini ya. Sesudah itu dia di off ya, dia akan turun lagi ya. Turun lagi ya, naik atau turunnya tergantung dari sifat bendanya ya. Bisa juga seperti ini, naiknya tinggi kemudian turunnya cepat ya, kira-kira gitu ya. Kita bisa asumsikan dia naiknya sama dengan turunnya ya, tapi ada proses kenaikan dan proses penurunan pada saat ada pencahayaan seperti itu ya. Kira-kira gitu ya, landai, dan betul landai, tapi kita anggap dia sebagai fungsi orde 1. Anda kalau, ya saya punya software untuk aplikasi ya di laptop saya, bukan laptop, di HP saya, untuk mengecek chargernya itu berapa persen dan berapa lama dia mengisi ya baterai di HP. Jadi kelihatan dia fungsinya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita bisa dekati ya delta N pada saat tergantung fungsi T ya, delta N tergantung fungsi T itu kira-kira sama dengan apa itu? Bentar ya, saya lihat jawaban saya, karena kalau mau bikin step by step bisa terlalu lama. Sama dengan ya GL kali 1 minus E pangkat minus T per tau ya, 1 minus T per tau N. Untuk charging up ya, charge up. Untuk charge down delta N T sama dengan GL dikalikan E pangkat atau katakanlah bukan GL ya, suatu konstanta C dikalikan E pangkat minus T per tau N ya, kalikan E pangkat minus T per tau N. Jadi dia charging up dan charging down. Sekarang kita perlu cari GL ya, GL-nya itu adalah sama dengan apa? GL itu adalah sama dengan bukan GL sih, GL tau N, saya salah. GL tau N, GL tau N kali 1 kurang ini. Ya, kemudian ini konstanta. Ya, GL sama dengan 10 pangkat 20, tau N sama dengan 2 kali, bukan. Tau N sama dengan, tau N ada di datanya di atas. Tau N sama dengan 10 pangkat minus 6, ya, correct? 10 pangkat minus 6. Sehingga dari sini kita dapatkan delta N sama dengan berapa GL tau N? 10 pangkat 14 kali 1 dikurang E pangkat minus T per tau N. T per 10 pangkat minus 6. Ya, ini fungsi untuk charging up, ya, charge up. Kemudian ini fungsi untuk charge down-nya. Charge down. Down itu atau ya pada saat dia discharge ya. Discharge di sini pada saat going up. Ya, kira-kira gitulah. Ya, jadi ini fungsinya. Kalau kita diminta gambar, sekarang kita bisa gambar ya. Untuk T sama dengan 0 sampai 10 pangkat 2 detik ya. Jadi kalau mau digambar sekarang lebih detail ya. Ini T, saya buat lebih besar aja ya. Ini 1 mikrosecond, 2 ya. Kemudian 3,
4 mikrosecond. Ya. Pada saat 0 berapa kira-kira delta N-nya? Pada saat 0 kita masukkan, pada saat T sama dengan 0, masukkan 0, 10 pangkat 14 kali 1 dikurangi E pangkat minus T per 10 pangkat minus 6. Itu dapatkan berapa? Mana berapa? E pangkat 0. 1 kurang 1, 0. 0 kali 10 pangkat 14 berarti dia 0. Pada saat di cas awal dia 0. Pada saat 1, ya, pada saat T sama dengan 1 microsecond, delta N-nya sama dengan 10 pangkat 14 kali 1 dikurang E pangkat minus 1. Ya, karena T-nya 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 6 jadi 1. Jadi 10 pangkat 14, ya, kali 1 kurang 1 per E. Kalau dihitung itu nanti jadi sama dengan 6,321 kali 10 pangkat 13. Pada saat T-nya sama dengan 2 detik, berapa? Ya, delta N sama dengan 10 pangkat 14 dikalikan 1 dikurang E pangkat minus 2. Ya, sama dengan 8,647 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 13. Ya, 10 pangkat 13. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa gambar kalau di sini yang paling maksimumnya dia 10 pangkat 14, maka dia 8,647 kali 10 pangkat 13. 10 pangkat 13, waduh. 8 kali 10 pangkat 13, kira-kira di sini lah ya, 8 kali 10 pangkat 13. Ini 5 kali 10 pangkat 13. 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini 8, ya, 8 itu berarti di sekitar sini. Ya. 8,647 kali 10 pangkat 14 kira-kira di sini. Ya. Di pada saat 2 mikrodetik, ya, pada saat 2 mikrodetik. Pada saat 1 mikrodetik dia 6,321. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,3 kira-kira di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10 pangkat 13. Ya. 10 pangkat 14 sama dengan berapa kali 10 pangkat 13? 10 pangkat berapa kali? 10 pangkat 14 sama dengan 10 pangkat 14 berapa kali 10 pangkat 13? 10 kali. Ya, 10 kali 10 pangkat 13. Berarti di sini 10 pangkat 14 saya bagi 10 levelnya berarti satu-satu ini 10 pangkat 13 ya. Kemudian di sini 6, sekian. Ini kan 5. Ya, ini 6, sekian. Ya, dan ini sekian ya. Sekarang saya bisa gambar fungsinya dengan warna lain lagi. Dia harus melalui titik ini, harus melalui titik ini. Berarti dia charge up. Ya, kira-kira begini. Dari sini dia akan charge down. Ya, kalau charge down berarti kita harus cari konstantanya. Kita anggap aja dia decay dari titik ini. Ya, kalau decay dari titik ini berarti dia delta N. Ya, sama dengan 8,647 647 ya, ini yang terakhir dikalikan E
pangkat minus ya T kurang 2 per 10 pangkat minus 6 atau gimana ya, maksudnya apa nih? 2 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 6 ya, karena saya mau anggap dia mulai dari sini decay, setiap ada waktu berubah dari 2 kali 10 pangkat minus 6 dia harus dikurangi dengan waktu tersebut yang merupakan batas dari perubahan tersebut ya. Anda harus cari pengertiannya lagi ya. Ini sama dengan 8,647. Ini ada kalinya, kali 10 pangkat 13. Bentar ya. Bentar, saya ubah ke sini. Ini juga. Alah, udah dihapus saja ya. Kali 10 pangkat 13 dikalikan ini ya, berarti kali 10 pangkat 13 kalikan E pangkat minus T per 10 pangkat minus 6 dikalikan E pangkat berapa? E pangkat minus kali minus pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 karena yang 2 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 6 ya, saya pisahkan ya, jadi kalau dikalikan nanti yang ini dikalikan dengan yang itu, ini kan angka ya, ini kan sama dengan E pangkat 2 pangkat 2 itu 2, sekian kali 2, sekian sekitar 4 kali sekian, 4 kali dengan 8 sekitar jadi bukan 4 ya, 2,6 kali 2,6 udah bisa lebih ya. E itu berapa? E pangkat 1 berapa? 2,7 ya. Jadi kalau E pangkat 2 itu 7, E pangkat 2 7 kali ya, 7 kali 8 sekitar 56, tapi 8,6 ya. Jadi kalau dikalikan nanti jadi 6,389 kali 10 pangkat 14 kali E pangkat minus T per 10 pangkat minus 6 ya. Jadi ini berfungsi mulai T-nya lebih besar daripada 2 mikrodetik. Kalau kita mau hilangkan pengurangannya ini, kita tulis dengan persamaan seperti ini ya. Jadi untuk persamaan yang menurun ya. Oke. Jadi kalau dimasukin T sama dengan 2 mikrodetik, hasilnya akan sama dengan ini. Sesudah itu kita bisa masukkan T dalam sama dengan 3 mikrodetik. Coba Anda cari. Kalau T sama dengan 3 mikrodetik jadi berapa? Kalau T sama dengan 3 mikrodetik, maka delta N sama dengan berapa? Pakai ini. 6,389 kali 10 pangkat 14 kalikan E pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 6 atau E pangkat minus 3. Berapa itu? 9,5 kali 10 pangkat minus 9,5 kali 10 pangkat 13. Coba 6,389 kali 10 pangkat 14 dikalikan E pangkat minus 3 coba. Enam 6,07 dikali 10 pangkat 14. Masa sih? E pangkat minus 3, hati-hati loh. Oh, ya. 6,3. Enggak bisa ya. 14 kali E pangkat minus 3. 3,1. Ya, 3,181 ya, sama dengan 3,181 kali 10 pangkat 12. Waduh, pangkat 12. 13. Oh, 13. 13. 13 sir. 10 pangkat 13. Lagi pada saat T sama dengan 4 mikrodetik
delta N sama dengan 6,389 kali 10 pangkat 14 kali E pangkat minus 3. Ya, sama dengan, ya, Enggak minus 4, Sir. oh ya minus 4, betul. Sama dengan 1,17. 1,17 kali 10 pangkat 13. 1,17 kali 10 pangkat 13. Nanti kalau kita gambar di sini berarti dia jadi 3 ya. Ini 1, 2, 3. 3 itu di sini. Berarti dia sudah berkurang di angka 3, sekian. Pada saat 3 detik, 3 milidetik. Pada saat 4 milidetik sudah menjadi 1, sekian ya. Ini 1. 1, sekian. Ya, begini. Jadi gambar lengkapnya kira-kira beginilah ya. Dia naik kemudian turun. Ya. Naik. Ini ada dua persamaan. Pada saat dia charging, ini persamaannya. Pada saat dia turun, persamaannya menjadi ini. Ya. Bagaimana mendapatkannya sebenarnya panjang caranya ya. Cuma kalau ada persamaan yang menanyakan fungsi waktu, pakailah ini ya. Ada persamaan seperti ini. Ininya dari GL tau N. Kemudian seperti itu ya, kira-kira gitulah ya. Kalau bersyukur bisa ditanya lagi pada saat kuis atau nggak ditanya sama sekali ya, dan yang ditanya yang lain. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berdiskusi mengenai ini ya, karena caranya kalau mau didiskusikan bisa jauh lebih lama lagi ya. Kira-kira gitu ya. Ya, model hanya terbatas, model orde 1, model orde 2, dan lain-lain. Ya, ini termasuk model orde 1. Nah, kalau T sampai T itu terhingga, bakal turun-turun terus dia. Ibarat kalau kita menghidupkan sumber listrik, terang. Terus sudah dimatikan lampunya, ya jadi gelap lagi kan. Gak usah sampai T sama dengan tak terhingga. Sampai T-nya sama dengan 10 milidetik aja udah terasa tak hingga. Ya. Karena 10 berarti udah berapa kali ke kanan ya. Kalau 10 berarti dia E pangkat minus 10, udah kecil sekali. Jadi dia akan terus ke sini, akhirnya sama. Kembali ke awal. Ya, kembali ke awal. Nah, bisa jadi. Coba lihat. Coba kita lihat. Ini naik terus. Harus dimatikan. Jadi ini persamaannya hanya bisa pada saat dia dihidupkan. 1 dikurang ini, karena ini makin lama makin mendekati ini. Kalau persamaan ada konstanta dikalikan 1 kurang sesuatu pangkat eksponensial, makin besar T-nya, ini makin jadi 0 ya. Ini makin jadi 0, ini makin jadi 1 kan. 1 kurang 0 jadi 1, jadi hasil akhirnya ini. Ya. Tapi kalau mau dimatikan jangan ada satunya. Langsung ini dikalikan dengan yang akan berkurang semakin lama semakin lama. Nah, gitu ya. Jadi untuk nilai GL salah kenapa? Kenapa salah? Mana? Yang mana? 10 pangkat 20, tapi kan dikalikan dengan tau N ya. Dikalikan dengan tau N jadi 10 pangkat 14 nih. Ya, ini kan jadi 10 pangkat 14. GL-nya betul 10 pangkat 20, tapi dikalikan dengan tau N. 10 pangkat minus 6. Ya. Itu tercipta 10 pangkat 20, tapi umurnya hanya 10 pangkat minus 6. Ya, misalnya lah ya, kira-kira gitu ya. Mungkin nggak 10 pangkat 20-nya barang-barang ada di 1 detik kemudian habis, ya mungkin aja. Cuma secara statistik mestinya yang tergenerasi ini terbagi merata. Kita anggap terbagi merata selama 1 detik. Jadi selama 1 mikrodetik yang bertahan hidup ya 10 pangkat 14 itu. Ya. Ya. Ada 100 orang di 1 pulau. 100 orang pernah hidup di 1 pulau. Masing-masing umurnya 50. Bisa nggak?
mereka hidup bareng semuanya. Jadi pulau itu hanya didiami manusia hanya dalam 50 tahun. Tapi bisa nggak mereka sambung menyambung? Ya misalnya umur 25 yang manusia kedua lahir, ya umur ke-50 yang seorang tuanya meninggal tapi anaknya umur 25 punya anak lagi, kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi 50 orang bisa menempati pulau itu dalam waktu berapa lama kira-kira ya. Bisa mungkin 25 kali 100 kira-kira gitu ya. Dibandingkan kalau satu sama-sama hidup bareng, sama-sama habis bareng. Tapi kalau di sini kita anggap dia jumlahnya yang ada dikalikan masa hidup dari masing-masing itu dalam sebuah paket Islam. Kira-kira gitulah ya, Anda bisa bandingkan ya antara terbagi merata atau tidak ya, asumsinya terbagi merata ya. Ini agak sulit ya, kalau nggak bisa juga masih oke ya. Kalau pakai DeepSeek gimana hasilnya? Ada yang pakai DeepSeek? Ada? Oh ya? Apa ya yang apa AI yang ada? Saya barusan coba AI available. Saya baru coba sesuatu ya, ada namanya, saya tapi lupa ya. DeepSeek, kan nggak salah ada gratisnya DeepSeek ini. Ya, DeepSeek ini login dengan menggunakan ini, akan login dengan alamat email saya. Ini ya mahasiswa juga ada yang bikin ini pakai tugas akhirnya. Tiba-tiba tugas akhirnya bagus bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya bagus, tapi apa yang terjadi rumusnya nggak nyambung antara satu rumus dengan yang lain. Ya nggak connect ya. Wah, lebih cepat dari Anda ngerjain soal dia. Dia belum belajar. My goodness. Lambat. Ya. Nah ini dia tadi, yang GL atau N ditambah tingkatan pada saat off. Pada spesifik value-nya pada saat T sama dengan 10,2 dicari yang connect antara yang turn on dengan turn off. Nah, didapatkan 8,67 ini tadi kita dapat angkanya. My goodness. Bentar ya, penasaran saya lihat ada gambarnya nggak? Kalau nggak bisa digambar dia berarti soal saya harus gambar-gambar ya. Come on, faster. Nah ini dari jawaban dari pertanyaan dari Isno tadi, kalau tak hingga gimana? Dia jadi 0.
Mana gambarnya? Nggak ada ya? Ya kira-kira gitulah ya. Segitu panjangnya ini nilainya pada saat hingga jadi 0 kembali, pada saat di awal sebelum nyala dia 0, pada saat dihidupkan akan meningkat paling tinggi sekian pada saat 2 mikrodetik, tapi sesudah dimatikan lama-lama habis lagi ya. Gambarnya kayaknya nggak ada, dia nggak sanggup kayaknya, atau harus pakai versi berbayar ya. Ya itulah kira-kira ya. Saya penasaran lihat itu. Nah ini sekarang Anda bisa hitung rumusnya apa, Nanang? Bisa nggak mencari doping dari sini, Nanang? 0,298. Berapa dopingnya kalau dia EF-nya 0,298? Atau Irfan? Ini rumus yang harusnya udah hafal berkali-kali. Ya. Yang dikirim low level atau tidak? Yang kanan? Low level injection atau tidak? Oh, Anda udah bisa jawab mestinya low level injection ya di UTS. Ya, kemarin saya rapat rektorat menjelaskan bagan organisasi dan tugas masing-masing. Ternyata tugas masing-masingnya didapatnya dari Dipsik juga, ya, sampai saya terinspirasi. Maybe I can lagi. What is the task of students of evening class students in a university? Kira-kira apa? Tugas-tugas Anda nih semua nih, ya. Hadir secara teratur, aktif di kelas, mengerjakan homework, research. Ini gimana, udah dikerjakan belum? Studying and preparing for exams. Ya, balancing work and studies, engaging faculty and course. Ya, begitulah kira-kira ya. Jadi begitu di copy semua 1 sampai 10 ya, saya nggak kerja berat, Anda langsung pusing ya mengerjakannya. Kira-kira gitulah. Ya, bayangkan kalau tugas yang lain, ya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, gimana Nanang? Bisa Nanang? Terakhir saya tanya hari Nanang, gimana? Rumusnya apa yang pakai Nanang? Ini kita atau ente? Gimana? Bisa diulang? Kurang keras. Tipe N atau tipe P? Pertanyaan itu dulu. Tipe N atau tipe P? Kenapa bisa tipe N? Betul jawabannya. Ya, karena di atas. Karena dia kalau dari sini gerak ke atas berarti dia ditambah tipe N. Ya, tipe N. Kalau di sini turun ke bawah berarti dia tipe P. Ini harus udah tahu ya, karena rumusnya E F sama dengan II tambah AT ln N per NI. Ini semakin besar N semakin ke atas, atau E F sama dengan EI dikurangi KT ln P per NI. Ini akan naik ke atas, ini akan turun ke bawah. Ya, kalau di sini belum, ini kalau kelihatannya masih belum diinject, ya before kan belum ada cahaya, before lighting. Ya, before lighting. Kalau before lighting berarti not applicable, ya, nggak bisa ditanya apakah dia low level atau high level. After lighting, masih 10 pangkat 10. Bukan. Masih belum ada pencahayaan, jadi nggak ada masalah low level atau high level. Ya, kira-kira gitu ya.
Ya, oke, belum bisa ditanyain. Ya misalnya saya belum punya Ferrari, terus ditanya, apakah Bapak akan naik Ferrari besok ke kantor atau tidak? Ya, enggak usah ditanya karena saya belum punya. Ya, tapi kalau begitu saya punya sepeda motor NMAX, apakah akan naik sepeda motor NMAX besok atau tidak? Ya saya bisa bilang ya, naik, tidak, karena sudah ada bendanya. Kalau di sini belum lighting, ya. Kalau belum lighting kita nggak bisa mengatakan dia low level atau high level. Begitu ada lighting, kita bisa lihat, ya, kalau yang high-nya ini masih belum berubah, sementara yang low-nya sudah meningkat jauh, maka ini low level injection, ya. Low level injection. Udah pernah ini, tapi Anda nggak hafal-hafal sih, ya. Low level injection. Karena yang mayoritas apa? Yang mayoritasnya, yang majority adalah delta N. Yang minority delta P, ya. Tapi delta P, ya, delta P sudah lebih besar daripada P0, tapi delta P masih jauh lebih kecil dibandingkan N0 kira-kira gitu, ya. Delta N lebih kecil dari N0, ya, jadi tidak dianggap penting. Nah sekarang kalau dari sini kita bisa hitung nggak N-nya berapa? Ya ini Anda bisa cari lagi saja, udah lupa, ya, dari low level Anda cek kondisinya. Ya, ini gimana? Cari persamaan dalam bentuk N. Kalau ini persamaannya dalam EF sama dengan EF sama dengan. Sekarang kalau ditanya N sama dengan berapa? Bisa dari sini. NI yang 10 pangkat 10. NI yang 10. Kalau N-nya tergantung dopingnya. Ini NO. Ya, ini NO. NO, P0, ini N, ini P. Kira-kira. Tapi kalau di sini mau dibikin ya N0 boleh juga sih. EI sama dengan N0 boleh. Tapi ini kalau dibikin N0 jadi seolah rumus baru, padahal rumusnya ini, cuma kita masukin nanti N0 dan P0 gitu. Ya. Gimana? Ya, ini harus bisa sih, kalau nggak bisa mau gimana, mau gerak kemana? Yang lain gimana yang di rumah? Cuma Isnu aja yang bersuara dengan khotib. Yang lain gimana? F kurang EI per KT sama dengan dari sini EF kurang EI per KT sama dengan learn dalam kurung N per NI. Correct, ya, N per NI. Berarti N sama dengan NI kali E pangkat EF min EI per KT. Ya, ini rumus baru. Bukan baru ya, kalau di sini ditulis jadi begini. Jumlah doping atau jumlah karirnya adalah yang 10 pangkat 10 dikalikan berapa jauh dia ke atas. Kalau dia makin jauh ke atas, dopingnya tinggi. Rendah, dopingnya rendah. Dari 0,298 ini kita bisa cari berapa nilainya. Kebalikannya ya, kalau diberikan doping kita bisa cari berapa EV-nya. Diberikan EV kita bisa cari berapa dopingnya. Ya, ini satu rumus. Nanti dengan rumus yang lain, kita bisa cari juga. Ya, rumus yang sama, coba ditebak. Yang lain bisa nggak selain khotib? P sama dengan NI kali
dari sini. EI kali. EF plus EI per KT, sir. Kali E, Pak. Pangkat. E pangkat Apa ya? Bentar, Pak. ini sekarang ke kanan dulu biar positif, terus ini ke kiri. Jadi EI kurang EF ya. Ini ke sini biar jadi positif kan. Terus ini ke sana. Jadi EI kurang EF, bukan EF kurang EI dia. Ya ada perubahan sedikit ya. Itu saja ya, mohon maaf ya, Anda udah mikir, tapi terima kasih ya. EI kurang EF per KT. Ya. Ini rumus kalau kita ditanya berapa dopingnya atau berapa P-nya kalau dia ternyata ada turun ke bawah seperti ini. Ya, jadi kita bisa hitung ya 0,298 berapa sih? Ya. 0,298 ya N sama dengan 10 pangkat 10 kali E pangkat 0,298 ya dibagi berapa KT? 0,02586, sir. Ya 0,02586 0,0 siapa nih? Habib? Iya, sir. Ya, terus ya absen 0,02586 ya kira-kira gitu ya 0,025. Pertanyaan apa sih? Ya kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa tahu dia peningkatan dari sini berapa. Kalau dia sudah dicahayakan ternyata bisa tetap 2 kali 0,298 ya. Nggak berubah banyak ya. Sama seperti udah banyak ilustrasi saya ya. Diberikan donasi nggak pengaruh. Karena bagi dia nggak signifikan. Tapi bagi yang di bawah ini signifikan ya. Dia ternyata meningkat dari tidak ada menjadi 0,179. Kita bisa cari berapa P-nya. 10 pangkat 10 kali P pangkat 0,179 dibagi 0,02586. Ya, kira-kira gitu ya. Itu sih, Anda harus usaha sendiri ya. Pertanyaannya apa sih? Apa yang ditanya? Aduh, saya harusnya. Kalau N-nya sebenarnya segini, P-nya berarti kita bisa cari ya kalau ditanya ya. Ini N-nya ya bisa dikatakanlah N0 ya. Kemudian dapatkan berapa nilainya. Kemudian P0 ini kita bisa dapatkan sama dengan berapa? Coba ya. 10 pangkat 10 kali E pangkat 0,298 dibagi 0,02586. 1,01 kali 10 pangkat 15. Ya, katakanlah 10 pangkat 15. Berarti berapa P0-nya? NI kuadrat per N0. Sama dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Ya. Tapi sesudah ada pencahayaan ternyata menjadi begini. P-nya jadi berapa nih? P-nya jadi 10 pangkat 10 kali berapa nih? 10 kali ini jadi berapa nih? 10 pangkat 3. 3? Ya, berapa ya? 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat 3. Kali E pangkat 3 nya mungkin kira-kira ya, coba kalau pastinya gimana? 0,179 dibagi 0,02586. Dia jadinya 10 pangkat 13. Ya, jadi 10 pangkat 13. Pangkat 13 cm dan 3. Ya. Tadinya 10 pangkat 5 bertambah jadi 10 pangkat 13. Signifikan sekali. Tapi kalau 10 pangkat 13 dibandingkan 10 pangkat 15 masih menang 10 pangkat 15 ya. Nggak ada artinya. Cuma 1/100-nya. Ya, jadi inilah penyebabnya dia low level injection ya. Yang dipengaruhi hanya yang minority ya, minority carrier. Minority carrier. Ya. Majority carrier. Ya, majority carrier-nya yang positif, yang negatif. Ya, kalau 6 dengan 4, yang majority yang mana?
6. Nah, 6 ya. 10 dengan 0 ya majority juga. 9 dengan 1 majority. Selama yang satu lebih besar daripada yang lain namanya majority. Begitu dia balik, yang ini 3, ini 7, ini yang jadi majority ya. Dan selanjutnya ini katakanlah itu N, ini N, ini P ya. Jadi mayoritas dan minoritas itu tergantung mana yang lebih banyak ya, mana yang lebih banyak. Mu dari mana mu? Di mana ya? Oh ya. Oh iya, di soal ini ada begitu ya. Mohon maaf ya, saya juga harusnya copy soalnya biar maaf ya, harusnya saya copy sekarang ya, mohon maaf. Dia nomor berapa? 324. Nah ini ada yang belum pernah buka buku ini, waduh ya. 324. Ini soal chapter 3, berarti di belakangnya ada 324, saya copy untuk wah, 324. Satu 72, masa sih? 172-nya mana? Itu. Halaman 172 tadi Anda disebutkan? Iya, bisa begitu ya. Ya, sekarang saya copy dulu ini biar nanti jadi referensi. Bisa kita hitung dari itu juga ya. Jadi kalau Anda menghitung dari mana? Dari oh gitu ya, ya. Lebih bagus itu. Lebih bagus itu. Ya, lebih bagus itu. Tapi soalnya emang berubah sih. Pertanyaannya aja yang sama. Saya bikin terus ya, biar nanti orang nggak harus, mahasiswanya nggak harus nyari-nyari lagi. Nah, paling nggak sudah ada dulu. Ini dulu lah ya. Ya, kalau ini dari mu dapatkan gambarnya. Kalau saya langsung dari gambarnya supaya berubah, ya supaya berbeda. Ya oke lah. Hanya untuk buat variasi. Kenapa saya buat variasi? Karena kalau sempat sama, pernah ada zamannya mahasiswanya langsung menulis dari solution book ya. Sampai koma-komanya dan salah-salahnya pun di-copy dari solution book. Ya, begitulah keadaannya. Oke lah. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi untuk PR kita? Sekarang yang kalau di UTS saya lihat yang sulit hanya nomor ekstra problemnya ya. Bukan begitu? Ya, nantilah kita bahas. Nomor 1, 2, 3 saya gampang. Ya, nomor 4-nya, ini siapa nomor 4? Kalian tahu? Bukan ini. Rumus untuk tahanan ini apa? Nomor 1 kata-kata, nomor 2 udah pernah, nomor 3 udah berkali-kali, nomor 4 ini rumusnya apa?
Ada tahanan, ya, rho L per A-nya berapa? Ya, kalau lihat Hanya 5, berapa? 5. 5 kali 1 mm itu, tapi dibuat sentimeter. Nah, bagus itu betul ya. 5 mm dengan 1 mm dikalikan 5 mm persegi. 5 mm persegi berapa sentimeter persegi? 0,5 kali 0,1, 0,05 cm persegi, ya, luas penampangnya 0,05. Kemudian panjangnya 4, ya, berarti R sama dengan rho kali L per A. Udah pernah dong, ya. Yang ditanya adalah berapa nilai rho-nya. Sesudah kita tahu rho, kita cari berapa nilai doping levelnya supaya tercapai rho tersebut. Ya, rumusnya selalu begitu, ya. Kita coba bahas minggu depan lah, ya. R sama dengan rho kali L per A. Apa A ini? Luas Penambang. L itu panjang, ya. Kalau seperti ini gambarnya mana yang luas penampang? Ya, arusnya mengalir sepanjang dari dimensi panjang, ya. Kalau begini arusnya mengalir begini, ya, ke atas ke bawah. Berarti ini panjangnya. Ya, kalau ini panjangnya yang 4 cm panjang, berarti dua sisanya adalah menunjukkan dimensi luas. Ya, tergantung, ya. Sama seperti tinggi bangunan, nggak perlu, kalau dikasih dimensi ya kita harus tahu tingginya mana. Bisa aja tingginya, bisa nggak lu bangunan 40 kali 10 kali 5? 40 kali 10 kali 5. Tingginya berapa kira-kira itu? Kalau standar sih 5 itu tinggi, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Tapi bisa juga gedung itu 40 kali 5 kali 10. Misalnya, ya, jadi lebarnya 5, kesana berapa, tingginya 10 meter misalnya gitu, ya. Banyak variasi, ya, jadi tergantung di mana mau dialirkan arus listriknya, ya. Mau dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau depan belakang, ya. Ada 3 pilihan. Anda harus hati-hati pilih arusnya yang mana, ya. Ya, ngerti kira-kira, ya. Jadi arus itu mengalirnya dari sesuai gambar, ya. Kalau dari sini gambarnya berarti di sini yang hitam dengan sana yang sebelah sana itu sebagai ujung-ujungnya yang mengalirnya melalui yang 4 cm. Oke. Oke. Itu untuk minggu yang lalu PR-nya. Sekarang kita harus ke bahan yang baru. Bahan yang baru itu SDP preparing ya, urusan jadi makin banyak, ya. Kenapa urusan makin banyak? Sekarang kita belajar mengenai PN junction, ya. PN junction ini benda yang kita namakan dioda, ya. Apa gunanya dioda? Sudah pernah saya sebutkan. Penyiaran, Sir. Ya, penyarah arus, ya. Jadi dia ibarat katup, apa itu? Katup yang ada di katup satu arah, Anda pernah tahu nggak ada katup satu arah? Apa itu? One way valve. One way valve, ya. Atau one way cerobong yang one way. Anda tahu nggak cerobong one way? Saya dulu pernah lihat ini seperti ini, ya. One way exhaust pipe. Ya, engine.
detect water. Gak kelihatan. Ya pokoknya kalau di sini dia hanya bisa mengalir ke yang satu. Begitu ada yang dari yang lain dia nggak bisa. Ya kira-kira gitu ya. Biasanya ya begitulah. Ya kadang-kadang dulu cerobong itu masih mengarah ke atas, bukan dibuat mengarah ke samping ya, untuk menghindari air masuk. Ya sekarang udah banyak kalau cerobong itu dibuat ke arah ke samping ya. Cerobong. Ya kira-kira gitu. Ya itu kegunaannya untuk menjadi penyara arus. Kenapa dia bisa punya sifat penyara arus? Nah ini yang akan kita pelajari dalam minggu depan. Kalau sebelumnya kita hanya punya masalah di tipe P atau punya masalah di tipe N, sekarang kita punya dua sisi. Seperti ini ya, tipe P dan tipe N gabung jadi satu. Ya. Begitu dia gabung jadi satu, ada sifat tertentu yang cukup menarik ya, yang akhirnya bermanfaat untuk banyak hal ya, untuk komputer kita, untuk segala macam alat elektronik sekarang ini yang memanfaatkan ini. Mau yang bentuknya besar atau bentuknya sampai mikrometer, tapi fungsinya sebenarnya satu, menjadi switch ya, pembatas arus. Dan akhirnya dipakai untuk gerbang-gerbang logika ya, kira-kira seperti itu ya. Idealnya ya seperti ini ya. Pertama-tama kita punya tipe N ya, bukan ideal, realnya ya. Ada silikon masih polos, diberikan tipe N, merata, jadinya seperti ini ya, merata tipe N-nya. Kemudian diinjeksi dari sebelah kiri, oksidasi akseptor ya, sehingga akhirnya dia menjadi tipe P. Tapi namanya injeksi ya, nggak bisa merata ya. Injeksinya yang dari waktu dekat ke perbatasan tinggi, makin dekat makin jauh efeknya rendah, akhirnya kalah dengan sifat bahan yang sudah didoping. Kalau doping bisa dari berbagai arah ya, bisa dibuat merata. Tapi begitu kita mau buat injeksi dari satu arah, ya kira-kira seperti ini modelnya. Ya, sebenarnya bisa juga sih kalau dipikir-pikir ya, berputar di sini kita bikin injeksinya biar bisa lebih merata. Ya, ini sekedar ilustrasi lah kira-kira ya, apa yang terjadi dengan metallurgical junction ya, perbatasan secara metalik ya, metallurgical. Ya. Ini tidak ideal ya. Karena di TPP-nya dia selalu bervariasi, di TPN-nya baru dia bisa mendatar. Ya. Kenapa begini juga saya bingung ya, kenapa nggak bisa dia, katakanlah substratnya ini mungkin memanjang begitu, jadi kita nggak bisa berkeliling untuk membuat dia sebenarnya nggak ada masalah, bisa dicoba ya. Jadi kalau ada memanjang ya dioksidasi juga dengan ditutup seperti ini, dengan litografi, diberikan injeksi ya dia akan masuk juga dari atas dan masuk dari bawah. Tapi di sini injeksinya kelihatannya hanya dari sebelah kiri ya. Kalau injeksinya hanya dari sebelah kiri, diasumsikan ya dibentuknya akan seperti ini dan tidak ideal. Yang kita ingin bentuknya seperti ini biar kita gampang menganalisa ya. Yang di tipe N-nya satu nilai, begitu di tipe P-nya jadi satu nilai ya, satu nilai konsentrasi. Ya, kita bisa analisa dengan baik. Di sini apa ini? NA-nya yang besar ya, ND kurang NA negatif ya. ND-nya 0, NA-nya negatif, jadi negatif. Di sini dianggap NA-nya 0, ND-nya tertentu, makanya dia naik ke atas. Nah, inilah yang kita anggap sebagai model dari junction, ya, junction dari semikonduktor yang ditempel tipe P dan tipe N. Ya. Kemudian ada rumusnya segala macam, ya. Ya, dengan menggunakan Poisson's equation seperti ini yang coba kita skip dulu. Inilah yang akan terjadi dengan tipe N dan tipe P. Ya. Dari mana kita tahu ini tipe P?
Atau ini dulu, dari mana kita tahu ini tipe N? Nah, kembali itu lagi ya, EF-nya di atas EI. Dari mana kita tahu ini tipe P? Karena ada 3 garis, yang ini dan ini adalah, ini conduction, ini equivalence, ini EI, di sini EF-nya, berarti dia tipe P. Begitu di combine jadi satu, dia akan menjadi seperti ini. Fermi levelnya harus 1, karena tidak ada arus yang mengalir. Itu jawabannya. Misalnya di pertanyaan Anda, apakah Fermi level is in equilibrium atau something like that? Apa pertanyaan waktu minggu lalu? Alah, kurang cepat. Saya harus ada dia. Jawaban untuk nomor ini. Do equilibrium condition prevail? Explain how. Ya, tanda-tandanya adalah Fermi levelnya flat. Ya, kalau Fermi levelnya flat berarti dia equilibrium. Kalau tidak flat dia akan terjadi arus. Nah, kalau sudah seperti ini berarti yang lain harus menyesuaikan. Di junction itu harus dari kiri yang conduction bandnya harus bersatu dengan yang dari kanan conduction band. Ya, sehingga harus diletakkan satu model yang menghubungkan titik ini dan titik ini secara halus, ya, secara smooth. Di sini juga ya di valence band yang kiri dan valence band yang kanan harus nyambung, ya, dan ini harus nyambung. Ibarat kalau ada keluarga A dan keluarga B, ya, harus cocok, ya, kalau di acara gitu kan. Ya, keluarga A akan dikawinkan dengan keluarga B, ya. Yang cocok sebenarnya hanya siapa kalau di pernikahan, ya. Yang cocok hanya yang si Fermi levelnya. Fermi levelnya harus cocok dengan Fermi level di sini, ya, ini dia. Yang Fermi levelnya harus flat. Yang lain ya mau nggak mau menyesuaikan, ya. Yang ini pasangannya ke yang sana, ya. Yang ini pasangannya ke yang sini. Yang ini pasangan ke yang sini. Nah, saya sudah combine dua tim itu, katakan 2 tim, ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Fermi levelnya aja yang sama, yang lainnya ada bendingnya, ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, ini ada efek-efeknya, ya. Bisa gambar voltage, epsilon, dan lain-lain dari bending seperti ini. Ya, harusnya udah bisa. Kalau belum bisa ya berarti selama ini yang saya jelaskan gimana, ya. Ini rumusnya apa nih? Dia perdaya sama dengan rho. Nanti lah ini, nanti bisa nanti. Ya, inilah dia. Anda harus udah tahu nih, ya, turunan dari sini apa, ya. V-nya gimana V? Dengan rumus ini, minus 1 per Q, SC minus RF. Gambarkanlah grafik V. Ya, bentuknya kira-kira bakal seperti ini. Ya, kita nggak pentingkan berapa nilainya, yang penting referensinya, ya. Dia minus dari EC kurang RF. Ambil aja RF-nya Fermi level ini, ya. Atau paling bagus ya dianggap ini, level ini aja dianggap, ya. Satu garis aja. Jadi kalau ini mau dianggap 0, nah dia ini 0, kemudian turun ke bawah dan flat. Karena dikalikan minus, jadi 0, naik ke atas dan flat. Sebenarnya garisnya mana aja boleh, ya. Mungkin dia yang bagusnya diambil satu sisinya 0, ya. Untuk sekarang diambil satu sisinya 0. Ya, mau dari 0 naik ke 10, bisa dari 5 naik ke 15, bisa dari 20 naik ke 30, yang penting deltanya 10, misalnya gitu, ya. VBI-nya adalah deltanya. Bagaimana dengan V? Bagaimana dengan E?
Gimana? Apa rumus untuk mencari E? Epsilon. Nggak ada yang ingat? Ya, gimana bisa mengerjakan soal ya? Kalau ini, bagaimana bisa mengerjakan ini kalau nggak tahu ya? Dari V, E, kemudian N, kinetic energy, potensial energi. Kalau nggak bisa sekarang langsung menyebutkan rumusnya apa? Untuk menggambarkan yang ketiga, E. Ya. Apa itu E? Epsilon sama dengan 1 per Q dE per dx, kalau nggak salah ya. Ya. Saya juga salah ya. E sama dengan E sama dengan 1 per Q dE per dx, tapi ini dari V-nya dicari. Ya, dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Turunannya 0, negatif, karena ke bawah, maksimum di tengah-tengah negatifnya, kemudian masih negatif tapi berkurang, akhirnya jadi 0 lagi. Ya. 0, turunnya 0 karena flat, kemudian turunnya negatif, kemudian negatif lagi, kemudian flat. Ya. Bisa didekati dengan persamaan seperti ini. Ya. 0, negatif, paling tinggi, sesuatu balik lagi, jadi 0. Ya, di sini kita lihat jarak dari tengah ke sebelah kiri dengan jarak dari tengah ke sebelah kanan dianggap sama. Ya. Tapi apakah selalu begitu? Nanti kita pelajari ya. Itu juga tergantung doping. Kalau dopingnya konsentrasi tinggi dibandingkan doping konsentrasi rendah, dia akan berbeda. Ya, coba Anda pernah tahu Kopassus? Apa Kopassus? Komando pasukan khusus. Apa bedanya dengan pasukan biasa? Pasukan terpilih, Pak. Terpilih, latihan dari 50 orang hanya bisa dapat 3 orang yang lulus ya. Orang bisa masuk dari mana aja, kalau bagus diseleksi sama mereka dipanggil ke tempatnya ya. Karena mereka kemampuannya katakanlah konsentrasinya tinggi ya, kemampuannya 10 pangkat 18. Bertemu dengan yang 10 pangkat 17. Apa yang terjadi? Kalau mau imbang, seberapa tebal ini harus berhadapan dengan tebal ini? Ini 10 pangkat 18 per cm kubik. Di sini 10 pangkat 17 per cm kubik. Jadi kalau saya iris di sini 1 milimeter, berapa perlu yang ini? Berapa perlu ketebalannya? Dia perlu 10 kalinya, ya. Perlu 10 milimeter. Karena kesananya bakal sama, ya. Kesananya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Cuma yang beda cuma ke belakangnya, ke kiri atau ke kanan, ya. Anda bisa bayangkan seperti ini, ya, bertemu. Karena konsentrasi tinggi, tebalnya 1 mm akan cukup untuk menangani yang 10 pangkat 10. Ya, karena coba dikalikan aja, karena sekali urus 1 mili, kontennya akan sama dengan ini kalau diiris 10 mili. Ya ibarat Kopassus, jadi kalau 1 unit Kopassus nggak harus 1 lawan 1 dengan yang lain, bisa 1 lawan 10. Ya. Kalau dia udah 1 lawan 10, berarti yang di sini bisa lebih tipis, ya, gambarnya bisa jadi begini. Kalau ini konsentrasi tinggi, dia bisa begini. Baru sini lambat, ya.
Kenapa? Karena di sini cukup tipis saja. Ya, di sini harus tebal untuk mengimbangi yang dopingnya rendah. Ya, jadi yang dopingnya rendah ini butuh banyak daerah untuk dikorbankan dibandingkan yang dopingnya tinggi, ya kira-kira gitu ya. Ya, saya pernah antar anak saya ke Brigade Infanteri di Cilodong ya, di daerah Bogor gitu ya. Di situ hidup mungkin satu batalion gitu ya, tamatan SMA, masih muda-muda. Tapi Anda tahu kerjanya apa? Kostrat mungkin ya, Komando Strategis Angkatan Darat di Cilodong. Apa kerjanya? Pasukan infanteri yang masih muda-muda itu. Olahraga terus ya, lari, kumpul-kumpul, istirahat ke asrama, belum apa-apa udah lari lagi ya, kira-kira gitu lah ya. Tugasnya cukup berat juga ya, hanya untuk fisik terus ya, dan segala macam ya. Oke, itu kalau dia untuk E-nya. Bagaimana dengan N-nya? Bagaimana dengan kinetic energy dan lain-lain, itu harus Anda bahas ya. Apa yang berikutnya? Bentar. Ops, mati. Nah, ini charge density ya. Kira-kira dapat charge density dari sini? Bisa dapat? Kalau pakai rumus ini? Dari sini? dE per dx sama dengan rho atau charge. dE per dx. Gimana kira-kira? Berapa dE per dx? Dari sini ke sini. Positif, negatif? Ya betul, ya, negatif. Ya, karena dia turunan. Sesudah negatif dia akan konstan. Ya, modelnya begini. Berarti nilainya tetap di sini. Tapi di sini tiba-tiba berubah dari menurun menjadi positif, ya. Dan di sini konstan nilainya dan kemudian menjadi flat. Ini asumsi lah ya, asumsi untuk charge density. Pada saat mereka bertemu nanti akan ada charge density di sini yang akan saya coba jelaskan gimana maksudnya. Ya, karena kalau tipe P ketemu dengan tipe N akan ada terjadi difusi. Ya, yang satu pergi ke yang lain pergi ke yang satu. Jadi yang satu positif malah bersifat negatif, yang negatif malah bersifat positif. Ya. Kenapa begitu? Bisa digambar sebenarnya. Nanti Anda bisa ngerti. Ya. Ya, di sini tipe P. Apa maksudnya tipe P? Banyak yang positif. Di sini tipe N. Banyak elektron. Begitu digabung, apa yang terjadi? Yang tipe P-nya ini tentu akan menyeberang ya. Yang tipe P-nya yang di sini tadi dia akan menyeberang ke kanan. Ya karena di sini konsentrasi tinggi, di sini konsentrasi rendah, akan terjadi difusi. Yang tipe N-nya di sini konsentrasi tinggi, di sini akan menyeberang. Ya, apa yang terjadi kalau saling menyeberang seperti ini di daerah ini? Yang ini akan kehilangan positif malah nambah negatif. Ya, jadi dia bersifat negatif di sini. Kalau yang di sini tadinya negatif jadi nambah positif. Sementara yang negatifnya pun pergi ke tempat lain. Ya, dia jadi positif di sini. Tadinya dia negatif, ya. Tapi yang negatifnya pergi, yang positifnya datang, jadi positif. Di sini kebalikannya. Tadi dia positif, yang positifnya pergi menyeberang, yang negatifnya masuk. Jadi di perbatasan ini nanti akan ada sejenis muatan yang timbul, ya, dan muatan inilah yang menyebabkan suatu sejenis barrier, ya, atau sejenis besaran yang harus diatasi sebelum terjadi penyeberangan arus, ya. Di dioda juga seperti itu, ya. Nah, ini ceritanya. Nah, saya akan bikin gambar seperti nanti di kuis, ya. Saya belum tahu kuisnya 2 minggu lagi atau sesudah kembali dari liburan, ya. Saya rasa nggak ada bedanya, ya. Mau kuisnya 2 minggu lagi atau kuisnya sesudah libur, ya. Ada bedanya nggak? Ada. Jadi kalau sesudah libur bahkan lebih banyak belajar gitu.
Gimana? Udah pelong? Plus minus, Oh, plus minus Pak. plus minus. Nanang maunya kuisnya 2 minggu lagi, ya, supaya bisa pulang kuisnya, liburnya katanya. Ya, kira-kira gitu. Ya, Anda bisa lihat di sini lah. Ya, yang bergerak yang bulat, yang intinya yang ini. Ya, tipe P kenapa? Karena banyak hole yang bisa bergerak-gerak. Ini hole bisa bergerak ke kanan. Ini elektron bisa bergerak ke kiri. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Ya, begitu menempel yang elektronnya ke kiri, malah ketemu pasangan, yang hole-nya ke kanan, malah ketemu pasangan, malah muatannya jadi negatif dan positif. Ini ceritanya. Ya. Dan sesudah muatan negatif positif ada electric field. Ya. Ini banyak yang harus dimengerti dari konsepnya ya. Electric field, medan yang timbul diarahkan dari muatan positif ke muatan negatif. Apa yang terjadi kalau muatan positif mau ke sini? Tunggu dulu. Muatan positif mau bergerak lagi. Udah makin banyak hambatan ya. Muatan positif mau gerak ada hambatan seperti ini. Dia sebenarnya ditarik oleh ini, tapi begitu di sini ada banyak lawannya di sini. Jadi dia nggak bisa nyebrang lagi. Ya, di sini juga yang elektron mau gerak ke kiri nggak bisa lagi karena muatan listrik seperti ini. Ya, kira-kira gitu ya. Pertama-tama penyeberangannya mudah, tapi sesudah mudah terjadi penyeberangan, akhirnya muncul medan listrik yang harus dikalahkan. Kalau mau ada terjadi yang lain, nggak bisa alami lagi. Ya, sesudah terjadi ada lapisan di mana terjadi pembentukan muatan dan tidak terjadi lagi transfer, ya kira-kira gitu. Dan ini ya bakal seperti ini. Ya. Ya. Mungkin ilustrasinya sama seperti Anda tahu aluminium. Aluminium itu kalau apa bedanya aluminium dengan besi kalau berkarat? Hah? Sebenarnya dia berkarat, ya. Aluminium oxidation. Jadi apa dia kalau aluminium teroksidasi? Dia akan berubah menjadi warna-warna kehijauan ya, mungkin seperti ini, atau copper ya, better copper. Oxidation akan jadi hijau begini. Anda tahu kenapa Garuda Wisnu warnanya hijau? Ya, ini warnanya bukan gara-gara dia dicat. Oh, mahal sekali kalau mau ngecat sebesar ini ya. Ini karena terbuat dari tembaga sebenarnya, tapi makin lama makin teroksidasi ya. Untungnya kalau tembaga dan aluminium hanya permukaannya aja yang tipis yang berubah. Begitu tidak bisa lagi masuk ke dalam ya. Oksigen tidak dapat lagi menembus ke dalam ya, karena sifat bahannya. Beda dengan besi ya. Begitu besi tembus ke dalam, makin tembus jadi keropos ya. Iron oxidation ya, kita bisa bayangkan bahkan tiang yang sekeras apapun bisa jadi remuk ya kalau dioksidasi seperti ini ya, karena dia tidak timbul lapisan yang membuat reaksi berikutnya menjadi makin sulit ya. Kalau saya hanya anggap ilustrasi itu untuk di sini ya, begitu terjadi lapisan ini akan timbul medan yang menggagalkan proses berikutnya ya. Ya, kira-kira gitu. Ya, saya pernah nonton juga di IKN bakal berwarna seperti itu juga ya, sepertinya ya. IKN sudah apa namanya? IKN Garuda. Ya, ayo ya warnanya udah begini. Ya ini apa gambar? Kayaknya gambar kalau di sini ya atau gimana? Anda bisa cari sendiri. Di kain ini warnanya nanti bakal begitu semua karena pengaruh oksidasi tersebut. Ya, oksidasi hanya tipis dan sudah itu berhenti, menguntungkan. Ya. Ya.
Ya dia. Nah ini karena kalau kita tipe begini, mana yang lebih tinggi di dopingnya? Yang bagian P atau bagian D? Bagian P atau bagian N? Yang tipe P di sebelah kiri yang lebih tinggi dopingnya atau tipe N? Harus dijelaskan, jangan 50-50. Kalau 50-50 betul juga. Ya kita lihat, ini tipis ya. Kalau ini tipis berarti dia lebih tinggi dopingnya. Cukup 1-2 lapis, 1-2 irisan bisa mengimbangi yang lebih tebal ini. Nah, kira-kira, ini dia. Polnya dopingnya lebih tinggi. Ya. 10/18. Ini berapa? Saya sebutkan lagi. 10/18. Ini yang diam-diam ini betul-betul harus mungkin harus saya aplikasikan juga minggu itu. 10/18 di sini. Coba selain yang udah bicara tolong jawab ya. Selain Isno, Habib, Khotib. Kalau nggak menjawab ya saya anggap absen aja nih kalau begini caranya. Kalau ini 10/18 hole-nya di sebelah kiri, berapa ini? Coba jawab yang di online. Wah, yang nggak ada yang jawab adalah hari ini saya lakukan itu ya. Saya lakukan karena saya udah kurang enak juga kalau diam-diam aja terus dianggap absen, kemudian dianggap hadir ya. Nah, mending izin aja lah. Kalau udah izin mending ya. Perlu juga sekali-sekali ya. Ya sekali-sekali ya, jangan sampai jadi masuk ke penilaian ya. Masuk ke penilaian. Ya juga sekali-sekali apa-apa ya. Habib apa tadi? Habib Irfan hadir, Nanang hadir, Isno menjawab, Khotib menjawab, udah ya. Habib, Isno, Khotib, hanya 3 orang, ya, oke, apa-apa. Win-win solution paling nggak untuk minggu ini, ya. Anda senang tidak menjawab, saya juga senang tidak bisa bikin Anda absen, kan sama-sama senang, ya. Kalau di 10/18 ini berapa? 10/2. 10/2. Ya, kan dopingnya harus 10/20 semua. Ini 10/18, ini 10/2. Tapi kalau di sini kita bisa lihat ini agak rendah daripada sini. Ya, ini katakanlah 10/16. Ya, berarti di sini 10/4. Ya, betul ya, 10/4. Jadi kalau kita bisa lihat nanti tipisnya itu hanya model saya ya. Kalau angkanya saya berikan secara langsung. Kalau 10/18 dengan 10/16 ya ini harus 100 kali lipat lebih tebal, ya. 100 kali lipat. Kalau ini masih kelihatannya 1/2 ya, 1/2 tebalnya atau bahkan kurang. Ya. Sesudah ini terjadi ya pokoknya intinya itulah yang mau saya tampilkan. Kalau di sini 10/18 berarti di sini NI kuadrat dibagi 10/18 ya. Ada electric field ya, diffusion dan lain-lain Anda bisa baca ya. Apa yang terjadi? Ya. Kalau minimumnya itu ya 10, NI kuadrat per yang maksimum. Yang maksimum katakanlah 10/18 ya. Minimumnya berarti ya 10/20. Kebalikannya ya. 10/20 dibagi yang
maksimum ya 10 pangkat 18 sama dengan 10 pangkat 2 kira-kira gitu sih. Ya itu teori sih, teoritisnya ya. Kita harus bandingkan lagi dia kapan dia menjadi degenerately doped semiconductor kira-kira gitu. Oke, kira-kira gitu. Dan inilah yang sifat berikutnya akan ada QVBI ya, suatu yang harus dilalui, ya, tanjakan yang harus dilalui kalau ada elektron mau bergerak kembali dari sebelah sini mau ke sebelah sana, atau hole mau bergerak dari sebelah sini mau ke sebelah sana. Ini tanjakan bagi hole. Ya. Bagi elektron kita bisa gampang lihat ini tanjakannya ya. Ini elektron yang di merah ini. Gimana caranya bisa ke sana? Harus nanjak dulu, karena elektron katakanlah manusia ya makin tinggi makin capek ya. Tapi kalau hole makin rendah makin capek ya, makin rendah itu energinya makin tinggi ya. Kebalikannya. Pokoknya kebalikan dari elektron lah. Jadi ini daerah hole, ini daerah elektron, sifatnya berbalik ya. Jadi kemudian inilah Anda harus coba latihan lagi ya, kerja kelompok, lihat ini dari mana dapat rumus ini ya. QVBI itu adalah yang ungu sebelah kiri dan ungu sebelah kanan. Apa ungu sebelah kiri? EI dikurang EF sebelah kiri. Apa yang sebelah kanan ini? EF dikurang dikurang EI. EI yang sebelah kanan ya, atau N-side. Ya, saya juga bukan butuh setahun untuk ya. Waktu belajar pertama nggak tahu kenapa bisa begini, tapi ya Anda bisa lihat tanjakan ini dari sini sampai ke sini adalah sama dengan tanjakan ini sampai ke sana. Berapa tingginya? Ya dari sini ke sini dengan tambah dari sini ke situ. Ya. Oke, tanjakannya. Tanjakan dari yang rendah ke tengah, tengah ke tinggi, ya kira-kira gitu. Dan inilah dia yang bisa didapatkan, ya. Ini rumusnya. Ini sebenarnya rumusnya sama seperti yang tadi lagi ya. EF kurang EI sama dengan KT ln P per NI. Udah Anda cek lagi ya, dari yang hari ini. EF kurang EI sama dengan KT ln N per NI. Ya. Dan didapatkan QVBI sama dengan KT ln dan sekian. Ya. Ini menyatakan kalau ada doping sebelah kiri sekian, doping sebelah kanan sekian, berapa potensial yang harus dikalahkan bisa kita hitung. Ya. Ya, berapa potensial yang berdiri. Ya. Jadi tergantung doping juga ya. Bukit ini tergantung dari dopingnya. Ya, Anda bisa bayangkan ya kalau dopingnya makin tinggi sebelah kiri ya, ini akan semakin mendekat ke sebelah sini. Ya. Ini aku harus naik lagi ya, karena yang flat harus yang Fermi level ya. Ya. Oke. Inilah dia ya untuk silikon 1,2 volt, germanium sekian. Kenapa ya? Mirip benar VBI-nya nih. 1,12 dengan tadi yang itu ya. Dengan elektron gap ya. Apa ada hubungannya? Oh, lebih kecil sama dengan ya, iya jelas lah ya. Lebih kecil sama dengan, karena kalau mau saya push ini dopingnya setinggi-tingginya, garis ini akan nempel dengan garis ini. Di sebelah sini mau saya push setinggi-tingginya, yang F ini akan sama dengan ini. Jadi sebanyak-banyaknya VBI adalah sebanyak jarak dari EV ke EC, ya, 1,12. Ya. Tapi tentunya akan, kalau dopingnya enggak sama-sama enggak maksimum ya akan lebih kecil. Ya. GEAS apa Pak? Panjangan Ya, gimana ada pertanyaan? GEAS ini Pak, apa sih Pak panjangannya Pak? Siapa nih? BIMO Pak. Siapa? BIMO. Isnu. BIMO Pak. Ada yang lihat? Iya. Siapa? Arya Bimo. Iya Pak. Oh, GEAS ini germanium
germanium arsenide ya. Germanium arsenide ya. Coba kita cek GeAS itu bahan yang lain aja pokoknya Isnu. Ya, bahan lain selain germanium, selain silikum ya. Ini semua jenis-jenis semikonduktor. Ya, germanium arsenide. Oke, Isnu ada yang aktif ya. Sekarang kalau saya buat misalnya begini, kalau Na-nya saya doping sama dengan 10 pangkat 13. Katakan 13 lah. ND-nya didoping sama dengan 10 pangkat 15. Berapa VBI? Saya hitung dengan rumus ini. Bisa ya? Tinggal masukin ke rumus ini. KT per Q sama dengan berapa? KT per Q itu sama dengan 0,02586 volt. Langsung dikalikan ln dari, ini rumusnya, ya 10 pangkat 13 kali 10 pangkat 15 per 10 pangkat 20. Ya, nanti Anda bisa dapatkan berapa VBI-nya. 0,476. Mau nanya, untuk rumus yang di sebelahnya itu hanya pencarian rumus yang sebelah kanan ya, Sir? Maksudnya gimana? Bisa diulang? Yang rumus sebelah kiri itu kan ada EI min EF, itu yang B-side, KT ln itu jadinya, jadi dalam soal nanti kita pakai rumus yang sebelah kanan aja ya? Ini Yang VBI. QVB itu harus yang rumus sebelah kiri dan rumus sebelah kanan ya. Kiri ditambah sebelah kanan. Rumus yang sebelah kiri itu yang ini. Rumus yang sebelah kanan itu yang ini. Sedangkan kita tahu kalau ln itu, kalau ln A tambah ln B sama dengan ln AB ya. Ln A ditambah ln B sama dengan ln AB perkalian. Jadi Anda bisa bayangkan, KT ln NA per NI dikalikan ditambah dengan KT ln ND per NI, berarti jadi ini. Ya, bisa bayang nggak? Karena dikalikan NA kali ND dibagi NI kuadrat. Jadi ini hanya untuk sebelah kiri, ya. Ini kiri. Ini untuk sebelah kanan. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Begitu ditambahkan, rumusnya sebenarnya penambahan. Ya. Tapi penambahan di ln itu menjadi perkalian. Ya. Log 100 berapa? Nggak ada yang tahu? 2. Ya. 10 pangkat berapa sama 100? Log 10? 1. Ya, berapa log 1000? 3 ya. Log 10, log 100 tambah log 10 sama dengan log 1000 ya. 1000 itu adalah log 100 kali 10 ya. Perkalian 2 seperti ini ya. Jadi tadi ada yang bisa hitung? Yang lain tadi yang bertanya siapa? Leonardo, Pak. Leonardo absen ya. Tadi Joko, bukan Joko ya, malu. Arya Bungo ya. Dan Leonardo. Jadi itu dong. Gak apa-apa, masih jauh dari ketidaklulusan kok, nggak absen sekali-sekali ya, masih normal ya.
untuk yang lain. Tenang aja, ya. Ya. Kira-kira gitulah ya. Ini dia. Ya. Anda bisa cari ya tadi jawabannya dari yang di sini 0,476 ya. 0,0256 KT per Q-nya, ini karena Q-nya harus pindah ke bawah ya, KT per Q dan lain-lain. Ini nanti coba Anda lihat ya, kalau ada dopingnya seperti ini, di sebelah kirinya di doping berat, sebelah kanannya doping ringan ya. Sebelah kiri doping berat, sebelah kanan doping ringan. Apa yang terjadi? Yang kirinya cukup tipis-tipis saja, yang kanannya jadi harus tebal. Yang di kirinya penurunannya drastis karena tipis harus turun, yang kanannya perlahan. Kemudian V-nya akan banyak naiknya di sebelah yang kanan dibandingkan sebelah yang kiri. Nah, ini ada persamaan-samaan nanti yang tolong Anda kita belajar bersamalah. Ya. Karena berdasarkan persamaan-persamaan tertentu ya. Ya. Ya, ini pengalaman saya pribadi, ya, bukan pribadi adalah ya. Nanang, pernah punya mouse nggak? Punya mouse. Tiap hari pakai mouse di kerjaan. Mouse, mahal atau murah? 100.000. Udah berapa umurnya? Udah berapa lama dipakai? Iya, 2 tahun masih bagus ya. Ya itu pengalaman saya ya. Saya beli mouse yang harga 30.000. Belum apa udah rusak terus ya. Ya intinya kalau konsentrasinya tinggi, umurnya panjang ya, kira-kira gitu ya. Itu udah 2 tahun begitu juga ya. Ya itulah ya, konsentrasinya tinggi, bisa dipakai lama atau gimana. Ya ini analoginya bisa dipakai ke sini juga ya. Kalau konsentrasinya tinggi berarti dia gradiennya tinggi ya. Kalau konsentrasinya rendah gradiennya rendah di sini ya. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin hanya sampai di sini ya. Nanti P-side, N-side nanti kita coba pelajari lagi gimana cara menyambungnya. Ini yang penting ya. Persamaan ini harus ketemu di tengah ya. Coba kita lihat di sini. E-nya harus ketemu di tengah nih, E-nya. Kalau X-nya sama dengan 0, jadi gimana? QNA kali XP per ES harus sama dengan QND, ya minusnya saya lupa, minus QND kali XN per ES gitu. Ya, harus ada combine di tengah. Bagaimana persyaratan combine di tengah? Ada syaratnya ya, karena dari persamaan seperti ini ada mana dia? Ini ya. NA kali XP harus sama dengan ND kali XN. Ya tadi ini dia yang saya harus jelaskan juga dengan mouse tadi. Kalau dopingnya tinggi, maka tebalnya akan rendah. Sementara yang di lain dopingnya rendah, ya ketebalannya akan lebih tinggi. Ya kira-kira seperti itu. Ya nanti ini kalau diberikan doping tertentu, ya harapannya Anda udah bisa menggambar yang 4-nya lagi, ya. Sebelumnya sudah bisa menggambar E, bisa menggambar V, sekarang bisa juga menggambar Rho, yang mesti mudah ya, Rho lebih mudah. Tapi menggambarkan V ini dengan persamaan yang ini, V ini E dengan persamaan ini, V dengan persamaan ini, ya. Persamaan kuadrat. Ini juga akan ketemu di tengah, ya. Kalau di tengah-tengah, dia akan QNA 2S XP kuadrat harus sama dengan VBI dikurangi QND XN per 2 epsilon. Ya pelan-pelan lah, kita harus latihan dulu nanti minggu depan supaya makin mengerti. Ini dia. Ya. X sama dengan 0 harus ketemu di tengah. Ya, NA kali ini ya sama dengan ini dan ini harus dengan ini. Ya. Sehingga didapatkan, waduh, my goodness.
pelan-pelan aja ya, nanti sambil Anda pelajari lagi supaya didapatkan ya. Saya rasa itu mirip-mirip lagi soalnya, tinggal kita perlu latihan ntar ya. Latihannya mungkin di awal aja dulu. Ini sebenarnya satu soal ini. Ya udahlah, nggak usah dipisah lagi. Akhirnya nanti kita coba kerjakan yang halaman ya nih, dua-duanya ya, 1 dan 2. Tadi. Ya, oke. Masih oke untuk belajar ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Intinya adalah ya mengerti ini, ya mengerti juga bias dan lain-lain. Anda harus coba belajar sendiri ya, diskusi lagi dengan teman ya. Dioda itu kalau dia diberikan tegangan yang betul, bukitnya akan semakin rendah. Anda bisa lihat ini, bukitnya makin rendah. Akhirnya begitu ditinggikan lagi, bukitnya makin rata dan arusnya akan bisa lancar. Ini kalau dia forward bias, ya, dioda yang forward bias. Kalau dikoneksi dengan betul atau dioda diberikan arus positif, bukitnya akan semakin rendah dan arusnya akan mengalir dengan lebih mudah. Beda dengan kalau dioda diberikan arus negatif, ya. Bukitnya makin tinggi, makin nggak bisa dilalui arus, ya. Akhirnya blok, arusnya jadi nol dan switchnya off. Kalau di sini lama-kelamaan switchnya bisa on, ya. Perubahan dari A ke B ke C ada hubungannya dengan ini, ya. Perubahan dari VA-nya 0, apakah ditingkatkan biasnya atau dikurangi, ya. Saya yakin nggak akan bisa mengerti dalam satu kali, ya. Minggu depan saya coba jelaskan lagi, ya. Paling nggak Anda mengerti apa yang terjadi dengan dioda, ya. Dioda itu N dan P junction bertemu jadi satu, ada membentuk layer yang dinamakan depletion layer, ya, layer yang menghasilkan beda potensial yang harus dikalahkan untuk arus berikutnya bisa mengalir, ya. Kalau dibiarkan sendiri ya akan stagnan. Ya, stagnan ini harus dikalahkan dulu, baru kemudian ada kemampuan untuk mengantarkan arus listrik. Ya, dan juga solusi ini, ya. Kira-kira itu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu mungkin 1 atau 2 sebelum kita pulang? Ya, PR-nya jadi PR 5, coba dilatih dua-duanya. Ya, enggak, biar kita bisa maju lagi. Ya, Anda udah bisa bayangkan ya apa yang terjadi dengan transistor. Ya, transistor itu semikonduktor dioda yang berpasang-pasangan, ya, P dengan N dengan P atau N dengan P dengan N. Jadi urusannya udah 2 kali lipat dari ini lagi. Sebelumnya kita hanya satu semikonduktor, ngurusin 1. Di dioda kita ngurusin 2, ya, PN. Di transistor kita ngurusin 3, ya, PNP misalnya. Tapi masing-masing akan sama, ya, cuma bentuknya bervariasi sedikit dibandingkan ini, ya. Dasarnya sama. Oke, mungkin itu dulu untuk minggu ini. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan, ya. Masih belum kuis, ya. Kita lihat lagi minggu depan, ya. Kalau bahannya cukup, mungkin kita kuis sebelum liburan, ya. Kalau tidak, ya sesudah. Oke. Baik, selamat malam. Itu aja. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, sir. Thank you, sir.